Tapi idealnya yang pertama adalah, yang wajib itu pertama adalah menafkahi keluarga dulu. Keluarganya sendiri ya, ya. Iya tentu, dalam hal ini adalah istri yang pertama itu. Nggih, nggih. Kewajiban itu suami itu adalah memberi nafkah kepada istri. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Iya, alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah ini lama tidak jumpa nih ya, ya. Karena Anggap saja jumpa tiap minggu. jumpa tiap minggu ya. Masya Allah sangat menyempatkan waktunya untuk bisa ngaji bersama nih ya, Masya Allah. Baik, ya sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya, mungkin ada yang perlu disampaikan mengenai kapling surga ini ya. Iya, yang jelas kapling surga di Masjid Taqwa, alhamdulillah sudah yang tahap pertama sudah selesai, yang 1,8 lah, ini kita masih ada tambahan untuk memperpanjang ke barat. Jadi pengimaman ke barat itu juga ada tanah nilainya sekitar 800 juta. Oh, Masya Allah. Ini kita proses juga itu. Mau diperlebarkan kembali ya ini. Ya diperpanjang ya Panjang. areanya ke barat itu. Oh, iya. Kalau belakangan sudah jalan raya, jadi nggak bisa. Jadi ke depannya itu samping, ya ini sudah, monggo nanti yang utama memang sudah alhamdulillah sudah clear. Tinggal ini tambahan yang berikutnya yang sekitar 800 juta, kita juga sedang menggali jariah dari siapapun, termasuk Jamaah Al-Victor yang berkenan untuk menitipkannya nanti itu. Masya Allah, Mudah-mudahan semuanya sehat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Yai, pada kesempatan hari ini ya kita akan mengaji tentang bekal harta ya. Ya, Bekal kedudukan harta dalam rumah tangga. Kedudukan harta dalam rumah tangga, Masya Allah. Baik dulur Al-Victor, mari kita simak kajian ini bersama-sama bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Baik Yai, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta ngaji katresnan, ngaji cinta Radio Al-Victor yang semuanya dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur atas izin Allah kita semuanya bisa berkomunikasi, berinteraksi melalui radio yang barokah ini. Amin. Dipandu dengan penyiar yang barokah ini. Amin ya Allah. Amin. Tentang kedudukan harta dalam kehidupan rumah tangga. Yang jelas harta itu bukan rukun dalam pernikahan. Ya, bukan rukun ya. tapi dalam ukuran tertentu itu bagian daripada kewajiban dalam pernikahan. Kewajiban pertama itu diantaranya ketika akad nikah itu kan harus ada mahar. Iya. Ya, walaupun nanti itu relatif ya. Cuman anjurannya itu mahar itu sesuatu yang bernilai uang lah gitu ya. Bisa dibelanjakan itu. Walaupun juga bisa saja mahar itu berupa jasa. Mengajarkan ilmu atau mengajari apa. Ya, itu. Tapi anjurannya itu adalah walau bi khatamin min khatidin, kata Rasul, walaupun itu sekedar dengan mampunya itu dengan cincin yang terbuat dari besi. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendorong ya pemuda
pemuda untuk menikah. Yang pemuda tentunya di situ adalah ketika mendorong umatnya untuk menikah itu terkait dengan persyaratan, ya masyarus syabab, wahai para pemuda. Maksudnya itu orang-orang yang belum menikah, gitu aja. Kan bisa saja nanti orang yang belum menikah itu umurnya 40, 35, akan 50 juga. Ya. Manis tetap aminkumul ba'ata, barang siapa yang memiliki ba'a itu bondo. Falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Nah, ada tadi keterkaitannya dengan bondo biaya. Itu berarti keberadaan bondo, harta itu sesuatu yang penting dalam perjalanan cinta, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Di antara yang pertama ya ketika akad nikah itu harus sudah ada lambangnya itu melalui pemberian seorang suami kepada istri, yaitu mahar atau mas kawin. Mas yang dipakai untuk kawin. Ini idealnya begitu ya. Oke. Nah, itu yang menjadi objek panggilan itu, wahai para pemuda, itu laki-laki, bukan perempuan. Maka yang harus punya bekal bondo untuk menikah itu adalah laki-laki. Perempuan nggak harus. Maksudnya bondo itu untuk membiayai istrinya. Yang memberi mahar nanti itu. Setelah menikah berlanjut itu nanti yang wajib memberikan belonjo biaya hidup untuk istrinya itu suami, bukan istri. Oke. Nah, dalam persoalan mahar itu tentu ukurannya itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan. Liyumfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya kelonggaran harta ya memberi sesuai dengan kelonggarannya itu. Wa man qitra alaihi rizqu, dan barang siapa yang rezekinya itu disedikitkan atau yang sekedarnya saja, ya sesuaikan dengan nafkah sesuai dengan kemampuan rezeki yang diperoleh. Jadi yang jelas harta itu sesuatu yang penting dalam menopang perjalanan kehidupan rumah tangga. Utamanya adalah untuk urusan pertama, urusan kebutuhan pokok. Ya, sehari-hari nih ya. Ya. Tujuan utama pokok itu pertama itu makan dan minum. Ini yang paling utama ya. Terus utama lagi itu adalah pakaian. Terus utama berikutnya itu lalu papannya, tempat tinggal. Terserah tempat tinggal itu sewa atau kontrak atau mertua indah dan permai atau apa terserah. Yang penting ada tempat itu. Supaya gak keleleran dok jalan-jalan. Ada tempat tinggal. Sehingga sering disingkat SPP. Ya ini. Sandang, pangan, papan. Masya Allah. Nah itu yang bertanggung jawab ya gitu. Saya tidak mengatakan yang harus wajib gitu, tapi yang bertanggung jawab itu semuanya adalah pihak laki-laki. Walaupun untuk sementara waktu di awal-awal pernikahan itu bisa saja nanti gabung sama orang tua, mungkin orang tua yang perempuan atau orang tua yang laki-laki. Ya syukur-syukur kalau bisa itu setelah menikah sudah punya sendiri rumah. Ini termasuk laki-laki idaman. Sudah siap dari sisi itu. Tapi idaman semuanya kan tidak berkaitan dengan itu semata gitu loh ya. Iya, sehingga nanti ada itu orang kok kenapa kamu belum menikah itu. Sebentar saya masih melanjutkan karir usaha dulu sampai nanti saya punya kendaraan sendiri, sampai saya punya sendiri rumah gitu, nanti terus baru mikir untuk nikah. Artinya apa? Ya harapannya nanti saya menikah itu tidak ikut orang tua saja atau tidak kontrak, tapi sudah ada rumah. Masya Allah. Ya. Idealnya gitu. Idealnya. Tapi kan nggak gampang. Nggak semuanya. Rata-rata ya biasanya pertama itu mertua indah,
Iya kan? Nggih. Kalau nggak begitu ya persewaan Kontrak atau kontraktor gitu. Ya kayak apa? Ya mikir penulan, mikir sewa rumah, sewa kamar atau kontrak tahunan itu kontraktor namanya begitu. Terus mungkin alternatif berikutnya adalah mengembangkan dengan cara apa? Mencicil kreditur, cicilan pinjam gitu ya. dulu, nanti dikredit, dibayar berangsur itu bisa. Untuk punya rumah mandiri. Ya itu kebutuhan utama. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga itu yang wajib mencari nafkah itu suami, bukan istri. Masya Allah. Jadi mungkin kalau masih orang itu dimabuk cinta ketika belum menikah itu, ketika si laki-laki itu menyatakan aku belum punya kemampuan apapun, aku bukan orang yang berharta, aku belum punya pekerjaan, bukan orang punya, sehingga nanti khawatir aku tidak bisa membahagiakan kamu. Nah kemudian kadang-kadang mungkin sudah kadung lebih cinta lebih dulu, sudahlah mas, nggak usah pikirkan itu. Bagi aku kamu cukup cinta dan sayang, bahkan mau menikahi saya pun aku sudah siap. Masya Allah, ini dimabuk cinta ini. Ya. Tapi engko nek dadi bojo itu apa pernyataan tadi itu aku nggak butuh ini, nggak butuh ini, itu ya biasanya nggak akan bisa berbalik nanti gitu. Pasti ya. Ya bisa berbalik, ya tetap akhirnya tetap butuh karena itu bagian daripada manusia. Oleh karena itu suami ini di dalam tataran kehidupan rumah tangga, SOP cinta, standar operasional prosedur dalam membangun rumah tangga itu kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Maka suami diharapkan ketika mau menikah itu paling tidak itu sudah punya modal, walaupun sifatnya masih bisa berkembang nanti itu. Ya mungkin modal pertama itu dibiayai orang tua dulu. Untuk awal. Itu nanti kemudian juga bisa dibiayai orang tua dulu untuk usaha, bisa begitu, atau mencari pekerjaan yang apalah begitu. Tapi yang jelas itu paling tidak untuk awal-awal bisa ditopang oleh keluarga, kemudian berjalan sambil berikhtiar, berusaha apapun lah begitu Nah, usaha-usaha dalam rangka untuk mencukupi bagian daripada kebutuhan rumah tangga itu juga bagian daripada ibadah. Itu juga bagian daripada jihad itu. Makanya kalau orang itu bekerja dalam rangka mencari rezeki untuk memberi nafkah keluarga, lalu sempat di perjalanan itu kecelakaan atau mati, itu masa bisa mati syahid itu. Masya Allah. Karena apa yang dilakukan itu sesuatu yang baik untuk mencukupi itu. Maka di situ suami bekerja dan bekerja. Nah ketika sudah bekerja, yang namanya penghasilan kan juga relatif kan? Tentu juga. Ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi, kepinginnya kalau bisa itu kebutuhan saulan itu segini ya sesuai itu, kalau bisa lebih kan gitu tuh. Kalau di Surabaya umpamanya kebutuhan hidup itu paling tidak rata-rata dengan anak 1-2 itu minimal 5 juta gitu. Ya idealnya pekerjaannya kan seperti itu. Ya Allah. Makanya UMR barang itu kan ya dicoba disesuaikan dengan kayak itu kebutuhan hidup di Surabaya, di Pasuruan, di juga kan gitu toh. Acuannya yang ditekan oleh Pak Presiden itu tentang upah minimal itu berapa, tentu disesuaikan dengan gridnya daerah masing-masing itu. Nah, yang tertinggi tentu di Jakarta, kemudian Surabaya, kan itu. Nah itu katakanlah umpamanya 5 juta, ya idealnya begitu penghasilan. Tapi kan tidak sedikit, lalu ada yang hanya 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Relatif. Ada yang lebih dari itu ya. Tapi semuanya itu dalam rangka juga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu dalam hal inilah ketika hidup bersama dalam rumah tangga itu antara suami istri itu tidak persis seperti yang diidealkan sesuai dengan kebutuhan. Di situ diperlukan yang namanya ikhtiar untuk terus
semakin berkembang Nggih. penghasilannya itu. Lalu di saat ada kekurangan tadi itu, istri itu ditopang oleh kesabarannya itu. Kesabarannya ya. Kesabaran atas tidak terpenuhi secara ideal kebutuhan itu loh. Nggih. Kan gitu toh. Nggih. Kan ukurannya kan kebutuhan dulu. Terus baru setelah kebutuhan baru keinginan. Yang dasarnya kebutuhan. Ada beda kebutuhan dengan keinginan ya. Iya. Kalau keinginan itu tidak terbatas. Nggih. Ini apalagi terus dituruti ini gak mari-mari. Nggih. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan makan ya, bagaimana kebutuhan makan itu tadi semalam 3 kali banyak gitu ya itu. Itu aja sebenarnya ya. Pakaian ya kan. Tapi kan keinginan itu. Idealnya kan saya setelah kebutuhan terpenuhi ya keinginan apa itu bisa terpenuhi. Nah, sebetulnya suami berusaha seperti itu ya sesuatu yang baik. Karena memang Islam itu intinya mengajarkan untuk orang itu mencari rezeki. Wabtahu min fadlillah. Carilah karunia Allah, carilah rezeki dari Allah. Tidak dibatasi berapa penghasilannya, kecil atau besar itu. Ya pokoknya idealnya ya bisa kecukupan untuk kehidupan rumah tangga. Tapi kan tidak selamanya begitu. Lebih malah ya terserah. Yang penting nanti akhirnya juga bagaimana dengan penghasilan lebih itu adalah untuk menopang dan untuk mencukupi kebutuhan yang bersifatnya sosial juga nanti. Nah, dalam hal mencari nafkah seperti inilah, lalu akhirnya hasil yang diperoleh seorang suami itu untuk siapa fokusnya? Setelah bekerja mendapatkan sesuatu, lalu ini kan hubungannya dengan pembelanjaan. Nah, membelanjakan dari hasil kerja tadi itu kan bisa bernilai sedekah atau tidak, tergantung bagaimana, kepada apa nanti dibelanjakan, ditasarufkan itu. Ya, katakanlah yang baik itu untuk sedekah, untuk jariah, untuk fakir miskin, untuk keluarga dan semuanya. Itu kan semuanya. Tapi idealnya yang pertama adalah, yang wajib itu pertama adalah menafkahi keluarga dulu. Keluarganya sendiri ya? Ya tentu, dalam hal ini adalah istri yang pertama itu. Kewajiban itu suami itu adalah memberi nafkah kepada istri. Baru itu kemudian kepada yang lainnya. Orang tua misalkan ya. Ya orang tua itu SOP-nya, orang tua itu kan yang sudah artinya memformat anak-anak itu nanti bagaimana, ya kan itu tuh. Kondisinya kan biasanya kan orang tua yang mensupport anak-anak dulu itu. Untuk awal itu. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang memang orang tua dalam kondisi yang kekurangan, ya ketika itu pertama ya tentu istri ini, lalu orang tua. Syukur-syukur kalau bisa dua-duanya dihandle gitu loh. Iya, tapi kewajiban seorang suami pertama itu adalah mencari nafkah untuk istri. Si istrinya dulu ya. Nah, ketika sudah dianggap cukup kebutuhan istri itu sesuai dengan yang ada termasuk anaknya, barangkali kalau ada anak, itu lalu ini gimana orang tuanya gitu. Jadi ketika sudah berumah tangga itu jangan mencari nafkah untuk membelanjai orang tuanya dulu, jangan. Istri ini yang kewajiban itu. Istri dulu ya. Ya, gitu lah ya. Nah, nanti di dalam perjalanan ternyata kok umpamanya ibu juga sangat butuhkan, ya bagaimana bisa berbagi. Tapi kalau untuk istri aja kurang ya apa? Ya begitulah bersama-sama akhirnya ya apa mana ya siapa mana bi penghasilan seperti ini Bu, ya wis ayo bareng-bareng dirasakan bersama dalam kekurangan. Ono roti dipangan roti, ono ya gitu. Tetap berbagi ya. Ya. Yang tentu tidak baik itu kalau penghasilan dari seorang suami itu lalu diserahkan kepada ibunya, lalu belanja dalam rumah tangga itu untuk istrinya itu dikasih ibunya. Nah, ini yang tidak nyaman nanti itu. Dan ada seperti itu, masih ada ya. Ya kemungkinan ada. Karena mungkin masih anak mama. Allah terserah ibu. Nah, kalau orang tuanya bijak tentu tidak seperti itu. Loh, ojo kena ibu nak, yo kena anak, kena bojomu. Langku ibu yo kena terserah sampean. Piro ae gitu. Nah, umpamanya itu diserahkan istri. Dek iki nek iso ya ibu nek istrinya juga bagus seperti itu, ya sudah serahkan semuanya. Tapi kalau sekiranya istrinya
kaisoan ngono ya, maka orang si suami tadi menyimpan sebagian barangkali gitu untuk ibunya. Enggak apa-apa ya, meskipun enggak ditasarufkan semuanya kepada si istri untuk gajinya itu. Suami tidak wajib harus memberikan penghasilan semuanya kepada istri. Yang wajib itu memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan. Wajibnya itu begitu. Umpamanya kebutuhannya itu 4 juta, kemudian dia dapat rezeki mungkin 6 juta. Ya yang wajib diberikan ya yang 4 juta itu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang 2 juta ini terserah mau diserahkan juga kepada istri ya, atau dipegang suami juga bisa. Tapi apa yang dipegang suami pun bukan untuk dirinya sendiri, juga untuk kebutuhan keluarga gitu loh. Termasuk nanti kemungkinan bikin dilewat istri mungkin gak nyampe nang ibu bisa saja nanti itu yang wajib diberikan, terus ini sebagian itu diberikan gitu. Sehingga gitu beda pengeluarannya istri dengan suami itu. Kalau istri itu kan juga sangat terkait dengan bagaimana sepengetahuan suami atau ridhonya suami gitu. Kenapa? Karena yang diterima itu oleh suami tadi itu. Nah, dalam perjalanan rumah tangga kemudian kok istri juga punya penghasilan, itu gimana? Sambil kerja juga. Ya jelas kebutuhan rumah tangga itu tanggung jawabnya suami. Itu. Karena nanti seorang istri itu tidak akan ditanya tentang seberapa kamu memberi nafkah kepada keluargamu dan suamimu kan enggak. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan kok istri juga punya penghasilan. Tapi yang harus disadari, seorang istri punya penghasilan itu kan juga tidak bisa lepas dirinya sendiri, tapi juga terkait dengan suami. Suami termasuk merelakan istri itu bekerja sehingga meninggalkan rumah, sehingga dalam jam sekian tidak ada di rumah. Itu kan di situ itu kan juga harus dimengerti gitu loh. Jadi tidak lalu seorang istri itu sebebas-bebasnya begitu. Ini kan hubungannya juga dengan kerelaan seorang suami untuk mencari nafkah. Lah kalau sudah punya penghasilan gimana istri itu? Ya idealnya ya itu penghasilannya istri. Penghasilannya istri. Diatur-atur sendiri sama si istri ya. Kalau sekiranya apa yang telah dihasilkan suami sudah cukup. Kan memangnya wajib mencukupi keluarga itu kan suami. Suami tanggung jawabnya Nah, suami sudah mencukupi, lalu istri kan juga punya penghasilan, ya biar dipegang sendiri. Namun sekiranya dalam kondisi tertentu lalu istri juga mensupportkan apa yang ia peroleh untuk kepentingan keluarga, untuk ini beli ini. Sudah masing yang kemarin kan sudah sampean belikan cukup, tapi aku butuh ini, iki tak belikan ini ya, aku punya penghasilan, rezeki sedikit. Oke. Nah itu makanya di dalam Al-Quran itu dinyatakan yang kemungkinan seorang istri itu juga membelanjakan hartanya untuk keluarga. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibna, jika si wanita-wanita itu dengan senang hati, ya senang dengan siwa, an syai'in minhu, ya dengan senang hati memberikan apa yang ia miliki untuk kamu, wahai para suami. Fakuluhu, maka makanlah, nikmatilah apa yang diberikan oleh istri dari penghasilannya, dari yang miliki itu. Contoh yang dimiliki kan mahar itu kan hak sepenuhnya istri. Setelah dimiliki lalu umpamanya itu juga disumbangkan suaminya, itu sudah haknya istri, silahkan. Suami tidak boleh merebut-rebut itu. Lah ikan yang kemarin saya kasih itu mahar itu, ya kembalikan kepada saya. Nah itu suami nggak bertanggung jawab gitu itu. Itu sudah sepenuhnya milik istri mahar itu. Cuman nanti kalau sekiranya istri itu dengan kerelaan lalu menyerahkan sebagian itu untuk suami, silahkan suami bisa menggunakan fasilitas dan menikmatinya gitu loh. Tapi itu ya pahalanya double gitu loh ya. Double malahnya ya. Ya kan itu mestinya kan bukan kewajibannya. Tapi dia mensupportnya itu. Tapi ya gak gampang ya anu niku. Oke, jadi idealnya itu begini loh, suami itulah yang mencukupi kehidupan rumah tangga. Ya. Karena itu Islam itu sangat-sangat mendorong dan memotivasi suami itu untuk bagaimana mencari pahala sebesar-besarnya, di antaranya melalui memberi belanja kepada keluarga dan istri itu. Di surat At-Taubah ayat 99 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim
wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul. Di antara sebagian orang Arab Batu itu ada beberapa atau tidak sedikit yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kan gitu ya? Ada balasan di akhirat itu. Lalu wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan menjadikan apa yang ia nafkahkan itu dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Iya. Mendekatkan diri. Iya, kepada Allah. Membelanjakan apa yang dimiliki tadi dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Wassalawati Rasul, dan untuk mendapatkan salawat dari Rasul ya. Doa dari Rasul itu salawat. Allah, ketahuilah apa yang ia lakukan seperti itu, qurbatul lahum, itu akan mendekatkan diri kepada Allah baginya. Insyaallah. Sadkhilumullahu fi rahmati, dan Allah akan memasukkan ke dalam rahmatah. Innallaha ghafurur rahim. Iya kan? Itu berarti kan memotivasi untuk membelanjakan sesuatu menyebabkan dekat dengan Allah, mendapatkan salawat dari Rasul. Nah, membelanjakan sesuatu yang seperti itu, yang dekat dengan Allah, kemudian mendapatkan salawat Rasul, itu membelanjakan yang kemana itu? Kan gitu tuh. Maka dikaitkan dengan ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba. Ya, ketemu. Hakikat kebaikan itu bukan terletak pada menghadap ke barat atau ke timur, karena menghadap ke barat ke timur ketika sholat itu administrasi dalam beribadah. Ketika orang tidak tahu mana arah barat, mana timur, ketika orang hanya boleh sholat menghadap ke mana saja. Ketika ia tidak tahu mana yang barat, mana yang timur, mana kiblat itu nggak tahu, ya sudah, apa yang yakin? Karena fa inna ma tuwallu fathammallah, kamu menghadap ke mana saja, di situ hakikatnya kamu berhadapan dengan Allah. Karena Allah tidak ada di barat, tidak di timur kan, itu tidak bertempat. Karena itu apa, itu simbol kan? Ya, simbol dalam beribadah. Nah, hakikat kebaikannya itu letak pada berimannya kepada Allah wal yaumil akhir ya. Terus iman kepada akhirat, iman kepada malaikat, iman kepada Alkitab, iman kepada nabi. Lalu hakikat kebaikan adalah berikutnya wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan membelanjakan harta untuk yang dicintainya, dzawil qurba, yang terdekat. Berarti ya siapapun yang kita nafkah itu orang-orang yang kita cintai kan semuanya. Cinta secara kemanusiaan tentu itu. Nah, lalu strata yang terdekat itu kira-kira siapa bagi seorang laki-laki? Suami. Yang terdekat bagi seorang laki-laki itu adalah istri. Yang pertama istri ya. Lah, orang yang terdekat kan istri. Sampai karena dekatnya kan nggak ada batas hijab apapun kan? Iya. Iya kan? Secara fisik kalau dengan ibu mungkin secara batinnya dekat, tapi secara fisik kan tetap ada sekat. Nggak boleh kan seorang suami terus sama ibunya tidur satu ranjang. Iya kan gitu toh. Nah, dalam hal inilah maka dimaknai membelanjakan harta yang terbesar pahalanya itu adalah kepada istri. Masya Allah. Tapi jika memang orang tua juga dalam kondisi yang membutuhkan, maka ketika itu juga harus mensupport untuk ibunya, dicak hidup bersama di dalam rumah itu. Sudah dek, ibu juga sudah sepuh, nah ini kita tanggung, kita ayai gitu. Ya tentu dengan harapan istrinya yang soleh kan, solehah kan siap-siap aja. Lah iya Mas, wong tua sampeyan wong tuaku yang wong sampeyan ya sudah, ayo monggo gitu. Mana yang butuh. Tapi kan enggak gampang juga punya menantu seperti itu. Enggak gampang juga ya. Ya, tapi itu tadi ternyata itu. Karena itu Rasul menyatakan 1 dirham yang kau berikan untuk orang miskin, 1 dirham yang kau berikan kepada sabilillah, 1 dirham yang kau berikan untuk orang budak supaya merdeka, dan 1 dirham yang kau berikan kepada keluargamu.
ahliku keluarga. Itu bisa dimaknai pertama ya istri, baru kemudian yang lain-lainnya itu. A'dhamu ajran, yang terbesar pahalanya adalah yang kau berikan kepada keluargamu. Keluargamu ya istrimu, anakmu, dan seterusnya itu. Lalu di situ loh memotivasi bagaimana seorang laki-laki itu seperti itu, fokusnya penghasilan kerja itu untuk dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, mencukupi kebutuhan ini dan menyenangkan itu, bukan untuk kepentingan dirinya. Kadang-kadang kan ada orang itu yang berharta tapi ketika sudah dapat itu dipek dhewe. Nih. Langgu bojone dolek-dolek dhewe. Lah kono sudah penghasilan kok, Dik, ya sudah, hasilmu aja pakai di rumah. Padahal yang di rumah itu mestinya adalah kewajiban suami. Oh, Masya Allah. Dan kadang-kadang ada begitu kan, seorang suami penghasilannya nggak diberikan istri, alasannya istri sudah punya penghasilan, sehingga yang dipakai kebutuhan rumah tangga itu penghasilan istri. Itu suami yang tidak tanggung jawab, begitu itu dalam Islam itu. Ya Allah. Walaupun dengan penghasilan istri itu tercukupi, tapi itu suami yang tidak tanggung jawab, begitu itu. Bisa saja dosa itu, apalagi kalau istri tidak rela suaminya seperti itu. Karena ada yang kadang-kadang ketika diminta belanja sama istrinya itu marah-marah itu. Iya, ada. Kamu itu kan sudah punya penghasilan, masa minta saya lagi? Lah sampean kan wajib nggak belanja untuk rumah tangga, tapi kamu sudah punya penghasilan kamu itu. Nah terus penghasilan sampean gak endi masalah. Ya keseneng aku loh, terserah. Loh ini wong lanang yang tidak bener gitu itu. Ya Allah. Lah insyaallah pendengar El Victor ya kalau sing ngono gitu loh. Mudah-mudahan tidak ada yang tapi ya ono sing mengadu karena punya suami seperti itu, diminta belanja ke marah-marah. Dikek separuh. Duit ayo aku rumang sama aku ngising duit. Lah ngono lanang ngene. Iya. Masya Allah. Jadi kata-kata itu mungkin muncullah apabila istri sudah dicukupi, sudah tapi kurang bolehlah seperti itu, karena memang keserakan istri. Tapi kalau memang sesuai dengan kebutuhan, ya jangan begitulah suami itu. Karena itu kewajiban. Memang idealnya akhirnya itu apa? Penghasilan suami itu sepenuhnya diserahkan kepada istri. Istri sebagai kasir, sebagai bendaharawati, tapi karena sebagai kasir bendaharawati ya harus bertanggung jawab, tidak boleh enaknya sendiri membelanjakan. Kalaupun tanpa sepengetahuan suami, karena kebutuhan yang sifatnya insider, tiba-tiba silahkan. Cuman nanti setelah itu diberitahukan kepada suami, bagus gitu loh. Nah, cuman kalau sekiranya lalu suami itu melihat nanti itu kalau diserahkan sepenuhnya istri itu rupanya cara memanage keuangan itu kurang tepat, baik, kita ini kurang bisa. Sok-sok kadang-kadang itu mumpung mau duit koyok dibelanjakan kabeh, nggak mikir nanti untuk pertengahan bulan atau akhir bulannya berikutnya gitu dah. Iya kan ada orang itu yang ya penghasilannya kan di awal bulan saja gitu loh ya. Walaupun mungkin ada orang itu yang terus rutin dapat, ya ada gitu. Tapi kan itu terus moro-moro Pak mumpung untuk duit langsung dibelanjakan ini terus akhirnya tengah bulan entek. Nah, ini kan tidak bijaksana gitu. Maka ketika melihat kondisi istri seperti itu, suami bijak akhirnya. Sementara tidak saya berikan semuanya. Kenapa? Karena sudah diberikan itu langsung mesti entek biasanya. Masya Allah. Maka suami bijak diberikan sesuai dengan kebutuhan lagi, nanti lah kok gantikan apa ke Mas? Ya nanti kalau butuh lagi kita kasih. Iya kan gitu tuh. Sehingga diberikan sesuai dengan kebutuhan yang berjalan, terus apa yang masih tersisa itu disimpan suami. Tapi bukan untuk senang-senangnya suami sendiri. Tetap nanti untuk kembalinya gini. Keluarga. Iya lagi kan nanti kan tiba-tiba terus loh ya tau kan masih butuh ini, maka ini tak simpen. Jadi disimpannya suami itu bukan untuk dirinya, tapi untuk mensupport juga, sehingga itu juga bisa bermakna suami semua uang adalah milik istri. Tidak harus diberikan serat, enggak, tapi semua uang itu untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga. Jadi bukan untuk senang-senangnya si suami itu, tidak. Kan ada yang kadang-kadang itu memang untuk senangnya si sendiri aja. Ada. Iya ada. Kayaknya sekedarnya, malu yang sisa ini dipakai senang-senang sendiri. Jalan-jalan dengan temannya, kafe gini ya kan itu toh. Nah yang kadang-kadang itu istri kurang, lah ini kan masalah gitu. Masya Allah. Oleh karena itu
memang idealnya adalah seorang suami itu apapun yang diperoleh itu dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan istri. Kemudian apabila sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka suami bolehlah memegang juga uang dalam rangka memegang bukan untuk senang-senang dirinya sendiri, tapi membantu untuk memanage-nya. Nanti ketika dibutuhkan, nah itu keluar. Semua selain yang saya belanjakan untuk sampai di iki juga saya kemarin nyimpan kan segini. Ini alhamdulillah tersimpan 50 juta, tersimpan 10 juta, 100 juta. Ayo umroh bareng Dik. Nah, ngono. Ayo Dik, ya apa iki kita nyicil gitu kendaraan, tuku mobil. Iya, semuanya kembalinya ke keluarga. Oke, gitu loh ya. Nah, penghasilannya kalau kebetulan punya penghasilan suami istri gimana? Intinya tidak berkewajiban memberi belanja kepada suami dan keluarga. Tapi kalau istri apa yang dihasilkan juga untuk mensupport keluarga, itu juga istri yang baik seperti itu. Itu loh, monggo. Baik, ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Dulur Victor. Ada dari Umi Musawwamah ini ya. Assalamualaikum Ustadz, uang yang dari hasil suami dibuat sodako tanpa izin suami, boleh napa mboten? Jadi apa yang dibelanjakan untuk diberikan oleh suami itu adalah sesuai dengan dibelanjakan sesuai dengan apa yang semestinya diberikan itu. Gitu ini. Nah, umpamanya dari kebutuhan yang telah ditentukan atau yang disepakati bersama kebutuhan itu, terus kok karena pinternya istri mengelola lalu masih ada sisa. Ya, dari yang dengan belanja berikan kemarin itu Mas gini terus sisa segini tak sotakukan yang gini. Oke, itu dolar ekstra lah ya, bisa itu. Enggak apa-apa. Tapi ya? akan lebih baik itu kalau juga tetap memberitahukan. Izin dulu ya. Tapi ini umpamanya si suaminya itu dasarnya orangnya roto Loman. dorok pelit. Iku nek diberitahu dia marah-marah, ya sudah. Toh ini sudah sesuai dengan kebutuhannya yang diberikan dan ini sisa, enggak apa-apa lah kalau begitu. Tapi kalau dengan itu lalu sampai akhirnya yang diberikan tadi itu kurang-kurang, terus baru minta lagi loh. Kemarin itu kok saya ngasakan sudah cukup kok. Iya, saya pakai segini untuk ini. Nah, itu yang tidak baik itu begitu. Insyaallah, Itu nggih. Baik. Ya, dari Pak Sunario ini ya. Buduran. Assalamualaikum, yang saya tanyakan apakah perjanjian pranikah itu diatur di dalam Islam atau pengetahuan umum? Ya, yang jelas tidak ada syariat khusus tentang perjanjian pranikah. Di Al-Quran sama di hadis gak ada Nggak sebutkan ada. Seperti itu, janji itu sebelum nikah. Ya, tidak ada perjanjian pranikah. Cuman dalam perjalanan kehidupan manusia itu akhirnya juga dipandang penting, ya, dipandang penting adanya kesepakatan sebelum pernikahan. Dalam rangka apa? Untuk kemungkinan nanti itu orang itu tidak seperti yang diidealkan gitu loh setelah berjalan itu, sehingga ada hitam putih tadi sebagai bukti. Nanti kayak perjanjian nanti kalau sudah menikah perjanjian disepakati kan nanti saya akan begini terus perjanjian berikutnya. Pokoknya penting perjanjian selama itu tidak sampai membatalkan, tidak sampai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram gitu loh. Tapi sebatas itu urusan internal keluarga, urusan itu. Perjanjian nanti kalau sudah menikah, ya harta yang diberikan oleh ibumu ya tetap milik kamu. Terus apa yang saya bawa nanti itu nanti apa yang saya bawa berupa tanah atau apa itu untuk bersama. Ya untuk bersama karena memang saya itu berkewajiban untuk ini gitu. Bisa begitu. Atau ya nanti apa yang saya diberikan oleh orang tua saya nanti itu katakan ini ya separuhnya nanti untuk keluarga, separuhnya tetap menjadi pribadi saya. Ya nggak apa-apa. Atau perjanjian nanti kalau sudah menikah, perjanjiannya kamu boleh bekerja tapi hanya bekerja yang di kantor, tidak sampai keluar kota ini. Atau
siap untuk meninggalkan pekerjaan, yang penting pokoknya. Nah, itu semuanya bagian daripada kemungkinan-kemungkinan nanti dalam rumah tangga itu terjadi, sehingga di situ ada menjadi koridornya. Masya Allah. Sehingga sifatnya itu anjuran saja, tidak menjadi bagian rukun dan keharusan daripada dalam pernikahan. Karena kalau sudah menjadi suami istri itu kan kadang-kadang kan kepentingannya bisa beda-beda. Iya. Makanya hakikat cinta itu apa Mas Isak itu? Hakikat suami istri itu hubungan mesra antara ego dan ego, kepentingan dan kepentingan. Nah kadang-kadang itu masing-masing udah berjalan itu kepentingannya sendiri-sendiri. Di situ lo harus ada ikatan yang jelas itu. Jadi gitu aja, itu anjuran kok Pak pranikah itu. Tidak pun nggak apa-apa. Yang penting punya komitmen gitu loh. Seperti nikah legal itu, pernikahan dipakai surat surat nikah itu. Sebetulnya dalam Islam itu asalnya nggak ada, dari Rasulullah legalisasi itu harus ada surat nikahnya atau apa itu. Tapi lalu dalam perjalanan hidup manusia, ini kan ternyata itu orang-orang sekarang kan tidak seperti zaman Rasulullah gitu loh ya. Ini negara juga nih. Karena ukurannya amanah itu langsung di hadapan Allah. Sehingga macam-macam atau tidak itu langsung yang dilihat itu Allah lah. Sekarang itu kan kadang-kadang kan ukurannya kan formal gitu. Nah itulah di situ. Maka akhirnya menjadi sesuatu yang penting juga dalam pernikahan itu. Secara akad rukunnya pernikahan memang tidak ada surat nikah, tapi di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maka diwajibkan adanya itu sebagai bukti formal supaya nanti kalau ada masalah-masalah itu ada bukti. Kalau mau menceraikan karena persoalan didolimi, itu ada bukti mengajukan perceraian itu. Masya Allah. Jadi gitu nih Pak. Perkembangan zaman itu bisa seperti itu. Baik ya, karena waktunya terbatas nih ya, mungkin kita bisa tutup di beli roti tidak lupa juga beli kurma. Maksud hati ingin tetap bersama. Masya Allah. Paket sepatu dikirim ke Jakarta, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Amin. Dalam konteks pembicaraan yang lain seputar persoalan-persoalan rumah tangga dan cinta. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.